Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah saya akan menyampaikan berkaitan dengan apa saja yang akan kita persiapkan ketika kita memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain, dan bulan Ramadan juga adalah memiliki banyak keutamaan. Di antara amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan yaitu adalah puasa. Di situ ada sholat tarawih, i'tikaf, kemudian zakat fitri. Ini adalah termasuk, kenapa bulan Ramadan termasuk bulan yang sangat dimuliakan? Karena di dalamnya banyak amal-amal ibadah yang bisa kita kerjakan. Nah, di antaranya adalah ibadah puasa. Puasa, jamaah sekalian, secara bahasa artinya menahan, al-imsak. Itu secara bahasa. Seperti menahan untuk tidak berbicara, menahan untuk tidak makan, tidak minum, menahan untuk tidak safar. Itu namanya puasa secara bahasa. Adapun menurut istilah, puasa itu adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi bin niyah. Adalah menahan untuk tidak makan dan tidak minum, atau menahan dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar as-shadiq sampai terbenamnya matahari dengan niat. Adapun puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Itu tidak ada perselisihan di antara para ulama. Dalil yang menunjukkan tentang wajibnya puasa Ramadan ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini dalil yang menunjukkan dengan tegas Allah menyebutkan yaitu adalah apa? Kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kalian puasa Ramadan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Asyahid pada kalimat faman syahida minkum syahra, barang siapa yang sudah melihat hilal, yang sudah menyaksikan di antara kalian hilal, artinya hilal bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Di sini menggunakan apa? Perintah, al-amru yaqtadi al-wujub. Itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan wajibnya puasa, di antaranya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas dasar 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusannya. Wa iqamis shalah, yang kedua adalah menegakkan salat. Wa tutiyaz zakah, wa itaiz zakah, kemudian mengeluarkan zakat. Kemudian wa hajjil bait, kemudian menunaikan ibadah haji. Dan yang kelima adalah wa shaumi Ramadan, adalah puasa di bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaihi.
Dan juga dalil yang ketiga adalah ijma' al-ulama. Ulama sepakat bahwa puasa Ramadan adalah termasuk dari salah satu rukun Islam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa saja keutamaan-keutamaan puasa Ramadan? Di antara keutamaan puasa Ramadan adalah pertama, bahwa puasa Ramadan ini adalah sebagai wija, sebagai benteng dari syahwat, sebagaimana hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu al-ba'a, sudah mampu memberikan nafkah lahir dan batin, falyatazawwad, maka adalah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil faraj, dan lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka adalah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah sebagai benteng dari syahwat. Kemudian yang kedua, keutamaan puasa Ramadan adalah sebagai benteng dari api neraka. Sebagai benteng dari api neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma yauman fi sabilillah, siapa saja yang berpuasa satu hari di bulan Ramadan, satu hari saja puasa, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejarak 70 tahun. Ini dalil menunjukkan bahwa orang yang satu hari saja berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan dari api neraka. Bagaimana kalau dia berpuasa selama sebulan penuh? Tentunya ini akan lebih menjauhkan dari api neraka. Demikian juga bahwa puasa ini adalah memasukkan seorang itu ke dalam surga. Demikian juga puasa ini memiliki pahala yang tidak ada batasnya, tanpa batas. Puasa yang pahala yang Allah berikan ini tidak, artinya tidak ada batasnya sama sekali, karena Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran, Allah sendiri yang akan memberikan balasan. Demikian juga keutamaan puasa, bahwa orang yang berpuasa ini akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan ketika dia berbuka, dan gembira ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Demikian juga keutamaan yang lain, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi bau mulut di sini bukan berasal dari mulutnya, tetapi berasal dari perut yang kosong, artinya berasal dari ibadah puasa yang dia lakukan. Demikian juga puasa memiliki keutamaan bahwa puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat. Artinya puasa ini nanti akan meminta menghadap ke Allah supaya diberikan syafaat bagi pelakunya. Demikian juga puasa ini adalah sebagai kafarah, sebagai penebus dari dosa-dosa. Jadi ada dosa-dosa yang kita lakukan, itu salah satu tebusannya itu adalah dengan berpuasa. Misalnya orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka ini adalah termasuk dosa baginya. Nah, salah satu tebusannya itu adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Demikian juga seorang yang menzihar istrinya, menyatakan kepada istrinya anti alayya ka dhahri ummi, maka dia harus menebus dengan kafarah. Kafarahnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Demikian juga orang yang melanggar sumpah, yaitu salah satu tebusannya adalah dengan ibadah puasa. Demikian juga orang yang melakukan pelanggaran haji dan tidak mampu untuk menebus dengan dam, membayar dam, maka diganti dengan puasa 10 hari. 3 hari dilakukan ketika sedang haji dan 7 hari ketika kembali ke negaranya. Tapi ini menunjukkan bahwa ibadah puasa itu sebagai kafarah. Demikian juga bahwa puasa ini akan memasuki pintu di surga
yang namanya pintu Ar-Rayyan yang tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Kemudian bagaimana kita menetapkan awal Ramadan? Jadi penetapan awal Ramadan itu yang pertama adalah dengan cara melihat hilal. Dengan cara melihat hilal. Yang kedua, kalau hilal tidak terlihat, maka kita menggenapkan bulan Syaban itu 30 hari. Dan yang ketiga tentunya adalah dengan satu orang saksi, satu orang yang sudah melihat hilal, itu sudah bisa dijadikan penetapan ibadah puasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW ketika Abdullah bin Umar datangi Nabi SAW mengatakan, inni ra'aitu al-hilal, saya telah melihat hilal. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Nabi SAW pun memerintahkan besok supaya berpuasa Ramadan. Tapi ini jika satu orang. Berbeda dengan untuk Syawal. Kalau untuk Syawal itu paling tidak minimal harus dua orang. Karena untuk penetapan puasa itu satu orang. Adapun untuk membatalkan puasa itu adalah minimal dua orang. Jadi sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu al-Khattab, annahu khataba an-nasa fil yaumil ladzi syakka fihi. Faqala ala inni jalastu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhum wa innahum hadithuni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati wa ansiku laha fa in gumma alaikum fa atimu 30 yawman fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Dari Abdurrahman bin Zaid bin Khattab, dia pernah berkhutbah pada hari masih diragukan apakah telah masuk bulan Ramadan atau belum. Maka dia berkata, ketahuilah sesungguhnya aku pernah duduk atau belajar kepada para sahabat Rasulullah SAW sambil bertanya kepada mereka. Kemudian mereka menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kamu bila sudah melihat hilal, dan berbukalah kamu bila sudah melihat hilal, artinya bulan Syawal, serta beribadahlah kepadanya jika mendung menyelimuti kalian, artinya tidak terlihat oleh kalian hilal, maka sempurnakanlah bulan Syaban itu menjadi 30 hari. Dan jika ada 2 orang muslim yang sudah menyaksikan hilal, maka adalah kamu berpuasa dan berbukalah. Nah, di sini artinya dikeluarkan untuk puasa Ramadan 2 orang dikeluarkan karena berdasarkan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, bahwa satu orang untuk puasa adalah Nabi SAW menetapkan satu orang itu sudah bisa dijadikan penetapan puasa. Dan adapun untuk Syawal itu tetap minimal dua orang. Adapun bagi mereka yang telah melihat hilal sendirian, kemudian dia telah melihat hilal sendirian, maka ia tetap tidak dibolehkan berpuasa sebelum masyarakat berpuasa, dan tidak boleh berbuka hingga masyarakat itu berbuka. Ini sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis adalah sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Artinya sumu ma'an nas, berpuasalah bersama dengan orang-orang. Taib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Siapa saja yang wajib melakukan ibadah puasa? Siapa saja yang diwajibkan puasa? Yang diwajibkan puasa yaitu adalah yang pertama adalah orang muslim. Orang kafir itu tidak ada kewajiban baginya puasa. Apakah itu kafir musyrik, orang yang musyrik, orang kafir asli yakni Yahudi dan Nasrani, maupun kafir yang ketiga adalah kafir murtad. Ini tidak ada kewajiban baginya ibadah puasa. Jadi yang wajib itu hanya orang muslim. Yang kedua adalah berakal sehat. Berakal sehat. Adapun yang tidak berakal sehat, orang gila, orang stres, orang depresi, maka tidak ada kewajiban baginya ibadah puasa. Dan yang ketiga yang wajib puasa itu adalah yang sudah balik, yang sudah dewasa. Adapun anak kecil itu adalah diperintahkan puasa ketika masih kecil, itu adalah dalam rangka untuk
latihan. Jadi bukan dalam rangka wajibnya ibadah puasa, tetapi itu hanya dalam rangka untuk pelatihan. Kemudian juga wajibnya ibadah puasa itu adalah sehat jasmani. Sehat jasmani, artinya fisiknya itu adalah kuat, bukan orang yang sakit. Karena orang yang sakit itu adalah diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang wajib yang kelima adalah orang yang mukim, artinya penduduk atau tempatan, orang yang artinya tidak sedang dalam perjalanan, maka ini adalah termasuk orang yang wajib. Dan yang keenam adalah tentunya untuk khusus bagi wanita, itu tidak ada penghalang-penghalang baginya melakukan ibadah puasa, seperti tidak dalam kondisi haid dan juga tidak dalam kondisi nifas. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, siapa saja orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Adapun orang-orang yang diberi keringanan tidak berpuasa, itu jumlahnya ada 9 orang. Selain dari 9 ini, maka tetap mereka adalah wajib untuk melakukan ibadah puasa. Siapa 9 orang yang diberi keringanan? Yang pertama adalah orang yang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Jadi orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, maka ya kita katakan adalah orang yang diberi keringanan tidak berpuasa. Yang kedua adalah sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Artinya ini sakit menahun, sakit yang diderita terus-menerus sepanjang tahun, maka kita katakan ini adalah termasuk orang yang tidak diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah musafir. Musafir baik itu safar yang ta'ah, safar maksiat maupun safar yang mubah, baik itu safar yang jaraknya pendek, waktunya panjang atau waktunya pendek, jaraknya panjang, ini kita katakan adalah semua musafir itu dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Kemudian yang keempat adalah wanita haid. Justru haram bagi wanita haid itu melakukan ibadah puasa. Kemudian yang kelima adalah wanita nifas. Dan wanita nifas itu sama dengan haid bil ittifaq, berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang keenam adalah yang diberi keringanan adalah wanita hamil. Baik itu hamilnya artinya masih muda atau hamil sudah tua. Apakah dia sama saja dia khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap janin yang dikandungnya. Kemudian yang ketujuh, demikian juga wanita menyusui diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Baik itu khawatir terhadap bayi yang sedang dia susui atau khawatir terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedelapan dan kesembilan, yang diberi keringanan tidak berpuasa adalah laki-laki dan wanita yang sudah tua yang tidak mampu lagi melakukan ibadah puasa. Dan jamaah sekalian, dari 9 orang ini kita katakan ini yang diberi keringanan. Adapun selain dari 9 itu tidak ada keringanan sedikit pun. Siapapun dia, profesi apapun, itu tidak ada, kita katakan tidak ada keringanan baginya. Jadi hanya 9 orang ini. Kemudian bukan berarti orang yang diberi keringanan tidak berpuasa itu kemudian gugur kewajibannya ibadah puasa, tidak. Kita katakan orang ini, 9 orang ini diberi keringanan tidak berpuasa, bukan berarti menggugurkan kewajiban puasanya. Ya, tetap dia adalah punya kewajiban. Nah, di sini berkaitan dengan kewajiban-kewajiban apa saja bagi mereka yang meninggalkan ibadah puasa. Adapun kewajiban-kewajiban bagi mereka yang meninggalkan puasa, yang pertama itu adalah kewajiban baginya bertaubat. Wajib baginya bertaubat. Bagi mereka yang, siapa yang ditujukan bagi yang wajib bertaubat ini? Ditujukan kepada mereka yang sebelumnya itu tidak pernah puasa Ramadan, atau sebelumnya itu dia meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Ini wajib baginya dia taubat, dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha,
mengganti puasa yang sebelumnya, yang dia tidak tahu tentang hukumnya, atau orang yang memang dia meninggalkan ibadah puasa. Tapi bukan berarti ya kita katakan bagi mereka yang meninggalkan puasa bukan orang yang istilahnya ini juga wajib taubat bagi mereka yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Bagi siapa saja yang mengingkari puasa Ramadan, maka wajib baginya dia bertaubat. Sebab kalau dia tidak bertaubat, maka tidak ada khilaf di antara para ulama, dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Kalau dia menyatakan tidak wajibnya puasa Ramadan, maka ini adalah kewajiban baginya, itu adalah berpuasa. Ini wajib baginya taubat, dan bentuk taubatnya itu adalah dia harus berpuasa tahun ini. Yang kedua, adapun orang yang kewajiban bagi mereka yang meninggalkan puasa itu hanya kewajibannya adalah mengqadha. Siapa kewajiban mengganti puasa saja ini? Yang wajib baginya mengganti puasa itu adalah 4 orang. Hanya 4 orang. Yang pertama itu adalah orang yang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Yani sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Maka ini adalah seperti misalnya mungkin seperti saat ini wabah COVID-19. Ini adalah orang yang terkena wabah ini. Di bulan Ramadan dia terkena, tidak, kita katakan diberi keringanan tidak berpuasa, tapi bukan berarti gugur kewajiban puasa baginya. Dia tetap harus mengganti di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena COVID-19 ini kita katakan sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Jadi masih ada harapan untuk dia sembuh. Kemudian yang kedua, yang kewajiban baginya adalah mengqadha puasa, itu adalah orang yang safar. Orang yang sedang safar. Jadi ketika safar itu dia tidak berpuasa. Dia tidak berpuasa walaupun dia mampu untuk berpuasa, tapi dia meninggalkan, itu adalah boleh baginya. Karena orang yang musafir ini itu hukumnya ada, kita katakan ada 3. Yang pertama adalah pilihan. Boleh baginya orang yang safar ini, artinya memilih antara berpuasa dan tidak berpuasa. Kalaupun dia memilih tidak berpuasa, maka itu adalah keringanan yang diberikan kepadanya. Walaupun dia mampu, walaupun dia kuat untuk berpuasa. Yang kedua, hukum yang kedua, jika orang yang musafir ini adalah tidak memberatkan safarnya itu dengan puasanya, maka tentunya adalah berpuasa lebih utama baginya. Jadi kalau dia lagi safar, kemudian dengan puasa ini tidak memberatkan puasanya dengan safarnya ini, ya sudah, kita katakan lebih utama dia berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah jika orang yang safar ini adalah memberatkan baginya dengan puasanya, jadi puasanya itu menjadi berat dengan safarnya ini, maka tentunya adalah berbuka lebih utama baginya. Tapi ini hukum berkaitan dengan orang yang berpuasa ketika sedang safar. Kemudian yang ketiga yang wajib mengqadha, mengganti puasanya adalah wanita haid dan wanita nifas. Ketika sedang haid dia tidak berpuasa, tapi dia punya kewajiban untuk mengganti di luar bulan Ramadan. Demikian juga wanita nifas itu juga adalah punya kewajiban untuk mengganti di luar bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, adapun kewajiban bagi mereka yang meninggalkan puasa yang ketiga adalah kewajiban membayar fidyah. Kewajiban membayar fidyah. Nah ini siapa yang wajib membayar fidyah ini? Yang wajib membayar fidyah itu ada 5 orang. Ada 5 orang. Yang pertama adalah orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Jadi orang yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, artinya dia sakit menahun, maka ya sudah, kita katakan adalah dia tidak berpuasa, tapi bukan berarti menggugurkan kewajiban puasanya, tidak. Dia tetap punya kewajiban, yaitu adalah membayar fidyah, yaitu memberi makan setiap harinya seorang miskin. Artinya bagaimana dia mengundang setiap hari. Jadi kalau misalnya satu orang yang sakit ini, dia mengundang setiap hari datang ke rumahnya untuk
berbuka puasa di rumahnya atau makan di rumahnya. Ini adalah termasuk bentuk membayar fidyah. Kemudian yang kedua, yang wajib membayar fidyah yang kedua yaitu adalah wanita hamil. Wanita hamil apakah dia khawatir terhadap janin yang dikandung atau khawatir terhadap ibunya yang sedang hamil, maka sudah kita katakan adalah kewajiban baginya adalah membayar fidyah. Kemudian yang ketiga adalah wanita menyusui, sama saja apakah dia khawatir terhadap bayi yang sedang disusui atau khawatir terhadap ibunya yang sedang menyusui, maka tidak diberi keringanan untuk tidak berpuasa dan kewajibannya adalah hanya membayar fidyah saja. Kemudian yang keempat dan kelima yaitu adalah laki-laki dan wanita yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka ini adalah kewajiban baginya adalah membayar fidyah. Tapi ini adalah kewajiban bagi mereka yang meninggalkan ibadah puasa. Adapun rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun niat ini untuk puasa Ramadan, itu niatnya itu wajibnya adalah di malam hari. Wajib itu niat adalah di malam hari. Dan niat itu adalah cukup adalah perbuatan hati. Niat ini adalah perbuatan hati, bukan perbuatan lisan. Maka tidak ada sebenarnya dalam syariat Islam itu tidak ada ungkapan niat. Niat itu diucapkan dengan mengatakan nawaitu shauma ghadin anadain fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Itu semuanya adalah sama sekali tidak memiliki dasar, tidak memiliki seandainya niat nawaitu shauma ghadin itu adalah termasuk sunnah atau termasuk syariat, maka tentunya telah sampai kepada kita dalil-dalil yang menyebutkan tentang itu. Tentunya akan sampai kepada kita riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa niat itu adalah dilafadzkan dengan ucapan nawaitu shauma ghadin. Dan tidak ada satupun riwayat dari Nabi SAW maupun dari para sahabat maupun dari tabi'in ataupun dari kalangan tabi'ut tabi'in, tidak ada satupun kita dapati mereka mengucapkan niat ini dengan dilafadzkan. Jadi niat puasa itu adalah dengan perbuatan di dalam hati. Jadi kita dan niatnya itu adalah di malam hari, sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Hafsah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man lam yujammi siyama min al-laili fala siyama lahu. Jadi dalam riwayat yang lain wa man lam yujammi siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Dari Hafsah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menetapkan niat puasa sebelum fajar, artinya di malam hari sebelum fajar, sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu adalah harus di malam hari. Boleh nggak kita meniatkan dari awal Ramadan, sebelum puasa kita sudah meniatkan saya berniat untuk puasa selama bulan Ramadan? Ya kita katakan boleh, adalah dibolehkan. Yang jelas niat itu adalah itu dibolehkan. Tapi untuk yang lebih utama adalah kita meniatkan puasa itu adalah setiap malamnya. Dan adapun rukun yang kedua tentunya adalah menahan untuk tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, tsumma atimmus siyama ilal lail." Maka sekarang campurilah mereka
carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, makanlah dan minumlah sampai terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai tenggelamnya matahari. Adapun untuk jamaah sekalian, untuk puasa sunnah, maka niat itu adalah boleh di siang harinya. Kalau untuk puasa sunnah ya kita boleh meniatkan di siang hari, di pagi hari, sebagaimana yang disebut dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam di pagi hari itu mendatangi Aisyah, wahai Aisyah, ada enggak makanan yang untuk kita bisa makan pagi hari ini? Aisyah kemudian menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kalau begitu saya berpuasa. Ini untuk puasa sunnah ya boleh diniatkan di pagi hari. Adapun batas meniatkan untuk puasa sunnah itu adalah sebelum zawal, sebelum duhur. Adapun meniatkan setelah duhur, maka jumhur ulama menyatakan bahwa itu adalah tidak boleh. Adapun perkara-perkara yang membatalkan puasa, ini adalah pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jadi makan dan minum dengan sengaja. Adapun makan dan minum tidak sengaja atau lupa atau tidak sengaja, walaupun sudah habis 3 piring, habis 5 piring, ya kita katakan itu tidak membatalkan puasa. Karena Allah lah yang telah memberikan dia makan, dan Allah lah yang telah memberi dia minum. Adapun bagi mereka yang sengaja, maka kesengajaan inilah yang membatalkan puasa. Dalil yang menunjukkan bagi mereka yang tidak sengaja itu bukan pembatal adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man nasiya wa huwa shaim fa akala. Barang siapa yang lupa sedang dia dalam kondisi berpuasa, fa akala, kemudian dia makan, au syariba, atau dia minum, falyutimma saumahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena Allah lah yang telah memberi dia makan, dan Allah lah yang telah memberi dia minum. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa yaitu adalah muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan sengaja ini membatalkan puasa. Adapun muntah yang tidak sengaja, maka itu bukan pembatal puasa. Dalil yang menunjukkan adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man zara'ahu alqai falaysa alaihi qada wa man istaqa falyaqdi. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang terpaksa muntah, man zara'ahu alqai, barang siapa yang muntah itu keluar bukan kesengajaan, maka tidak ada kewajiban dia mengqadha puasa. Wa man istaqa'a, tapi barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka apa? Maka wajib baginya mengqadha puasanya. Kemudian yang pembatal puasa yang berikutnya yaitu adalah wanita haid dan nifas. Artinya wanita ketika puasa Ramadan dalam kondisi dia haid atau dalam keadaan dia sedang nifas, maka ya sudah kita katakan adalah termasuk pembatal. Walaupun tinggal 1 menit berbuka, dia sedang kemudian mengalami haid, keluar darah haid, maka dia harus mengqadha puasanya walaupun tinggal 1 menit. Demikian juga darah nifas itu sudah keluar, walaupun tinggal 1 menit berbuka, maka itu terhitung pembatal puasa dan dia harus mengganti puasa itu di hari yang lain. Hal ini berdasarkan ijma' al-ulama. Kemudian pembatal puasa yang berikutnya adalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri ini adalah pembatal puasa. Adapun bagi mereka yang sengaja melakukan hubungan suami istri dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, maka
punya kewajiban untuk membayar kafarah. Dan kewajiban membayar kafarah itu hanya ditujukan kepada suami. Tapi sebagian dari ulama menyatakan jika suami dan istri sama-sama tahu hukumnya bahwa melakukan hubungan suami istri siang hari itu tidak boleh, dan dia tetap melakukan, keduanya melakukan dan istri juga sadar, maka para ulama menyatakan suami dan istri punya kewajiban untuk membayar kafarah. Aslinya membayar kafarah itu hanyalah ditujukan kepada suami. Ya. Ini tentunya kafarah bagi orang yang melakukan hubungan suami istri ini dengan sengaja, yaitu adalah membebaskan budak. Kalau tidak ada, ya puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, ya memberi makan 60 orang miskin. Adapun bagi mereka yang tidak sengaja, artinya dia melakukan hubungan suami istri bukan kesengajaan, maka itu ya kita katakan ini adalah kalau bukan kesengajaan, maka ini kita katakan bukan pembatal puasa, bukan membatalkan puasa, ya boleh. Termasuk orang yang dipaksa melakukan hubungan suami istri, dipaksa melakukan, maka tetap kita katakan bukan termasuk pembatal puasa. Dan tidak ada kafarah. Jadi orang yang bukan sengaja melakukan hubungan suami istri, dia tidak tahu, bukan kesengajaan atau dia dipaksa, maka tidak ada kafarah dan tidak ada kewajiban mengqadha. Artinya tetap dia berpuasa. Kemudian pembatal puasa yang berikutnya adalah mengeluarkan air mani. Jadi baik itu air mani dikeluarkan lewat tentunya mengeluarkan air mani yang dimaksudkan pembatal adalah mengeluarkan. Mengeluarkan itu berarti dilakukan dengan sengaja. Apakah itu dengan onani, masturbasi, ya kan? Ini adalah termasuk ya kita katakan pembatal, atau mencium istri dengan syahwat, maka ini hati-hati, ya kan? Ini termasuk, kalau itu keluar air mani, maka itu adalah termasuk pembatal puasa. Adapun adab-adab yang perlu diperhatikan ketika kita sedang berpuasa. Yang pertama adalah tentunya ketika kita akan berpuasa disunahkan bagi kita untuk makan sahur. Dan sahur ini adalah kaitannya dengan waktu. Waktu sahur itu adalah antara fajar kadzib dengan fajar shadiq. Itulah disebut dengan waktu sahur. Jadi antara fajar kadzib dengan fajar as-shadiq, atau seukuran 50 ayat, 50 ayat, kemudian habis itu masuk waktu subuh. Ini yang, atau dalam bahasa kita sekarang ini, bahasa yang saya sampaikan sekarang ini adalah ketika waktu imsak, itulah disebut dengan waktu sahur. Itulah waktu yang paling utama untuk makan sahur, ketika seorang itu mengatakan imsak, imsak, imsak. Inilah waktu sahur yang sebenarnya. Karena kalau kita makan jam 2 atau jam 3 itu tidak disebut makan sahur, tapi disebut makan malam. Kenapa? Karena itu masih waktu malam, bukan waktu sahur. Adapun dan makan sahur ini adalah termasuk sunnah. Kenapa? Karena dia lebih kuat untuk kita melakukan, dia lebih bisa kuat untuk melakukan ibadah puasa. Karena orang yang makan sahur jam 2 misalnya, sementara berbuka jam 6, berarti dia ada sekitar 16 jam dia berpuasa. Ada 16 jam dia berpuasa. Maka orang yang makan sahur misalnya jam 3, berarti kurang lebih ada 15 jam dia berpuasa. Dan orang yang makan sahur jam 4, maka tentunya dia akan dia hanya berpuasa sekitar 14 jam. Tentunya yang 16 jam, 15 jam, 14 jam, tentunya yang lebih kuat itu adalah orang yang berpuasanya dalam 14 jam. Jadi kalau dia makan sahur, kemudian dia hanya berpuasa sekitar 14 jam. Beda dengan makan malam, apalagi bagi mereka yang makan malamnya itu habis tarawih makan, tidak ingin makan sahur lagi. Berarti dia berpuasa misalnya dari jam 9 malam, dia sudah makan sahur, menjamak antara makan malam dan sahur sekaligus,
maka tentunya dia akan berpuasa itu lebih lama. Sekitar 21 jam dia berpuasa. Dan ini tentunya hikmah kenapa kita disyariatkan supaya makan sahur. Dan makan sahur ini sunnahnya adalah diakhirkan. Artinya menjelang subuh diakhirkan, jadi kurang lebih 15 menit sebelum subuh, maka itulah waktu yang paling bagus untuk makan sahur. Karena makan sahur ini terdapat di dalamnya adalah barokah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Makan sahurlah kalian karena makan sahur itu terdapat barokah. Dan juga dalam hadis dari Nabi SAW, tasahharu walau bijur atima. Makan sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Walaupun dengan seteguk air putih, ini adalah termasuk istilahnya yang kalau misalnya di malam hari dia sudah kenyang, sudah kekenyangan, dan dia tidak ingin makan sahur, maka tetaplah dia sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Tapi ini kemudian bagaimana kalau terdengar azan? Jika dia sedang makan kemudian terdengar azan dikumandangkan, apakah makanan yang lagi dia santap ini itu harus dihentikan dan yang ada di mulut itu adalah harus dibuang? Apakah demikian ketika terdengar azan? Maka tentunya adalah kalau kita sedang makan sahur kemudian terdengar azan, sudah teruskan makan itu yang ada di piring. Dan bukan hanya makanan yang ada di piring, ya kita sampai kemudian kita minum. Minum. Jadi ini diteruskan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina ala yadihi fala yada'hu hatta yaqdi hajatahu minhu." Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian mendengar suara azan subuh, sedangkan bejana itu berada di tangannya, artinya makanan itu masih ada di tangannya, piringnya atau gelas yang sedang minum masih ada di tangannya, kemudian terdengar azan, maka janganlah dia meletakkan piring yang ada di tangannya atau yang ada di meja makannya, jangan dia letakkan, atau gelas yang ada di tangannya jangan dia letakkan sampai kemudian dia selesaikan hajatnya, sampai dia selesaikan kebutuhannya, artinya sampai dia selesai, sampai terakhir dia makan dan minum. Kemudian adab juga yang perlu diperhatikan ketika kita makan sahur, tentunya adalah hendaknya makan sahur itu yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Seperti misalnya makan sahurlah dengan kurma, dengan rutab. Kalau tidak ada rutab ya dengan kurma. Kalau tidak ada kurma ya dengan seteguk air. Dan ini adalah termasuk yang sunnah. Adapun setelah itu ya silahkan, setelah dia minum air, setelah misalnya ada rutab ya dahulukan rutab. Kalau tidak ada rutab ya dahulukan kurma. Kalau tidak ada ya seteguk air. Setelah itu silahkan dia makan makanan yang lain. Kemudian adab yang kedua, tentunya ketika berpuasa itu adalah menahan untuk tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi janganlah bulan Ramadan itu dijadikan sebagai ajang untuk menghabiskan waktu itu dengan game, menghabiskan waktu dengan di depan televisi, menghabiskan waktu kita dengan permainan-permainan yang melalaikan, ya kan? Apakah itu dengan main kartu, karambol atau yang semisalnya. Jadi menghabiskan di PlayStation, menghabiskan waktunya Ramadan, ini adalah adab-adab yang hendaknya kita perhatikan. Jangan juga kita melakukan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, semua kebun binatang keluar dari lisan kita, atau ucapan-ucapan yang kotor keluar dari comberan, najis,
dan sebagainya. Ini adalah termasuk yang hendaknya diperhatikan. Termasuk juga adalah mencaci maki orang lain, mencela. Ini adalah termasuk perbuatan yang hendaknya kita jaga di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang itu tidak sepantasnya keluar. Apalagi ucapan-ucapan bohong, ucapan dusta. Ini yang yang hendaknya lebih dijauhi. Karena Nabi SAW bersabda, "Man lam yada qaulaz zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, wal amala bihi, kemudian dia tetap melakukannya, falaysa lillahi hajatan. Maka tidak ada baginya itu hajat fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak punya hajat baginya dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak akan memberikan pahala bagi mereka yang melakukan ucapan-ucapan bohong dan dusta. Kemudian tentunya juga adalah di bulan puasa ini kita adabnya adalah banyak melakukan amal kebaikan. Melakukan amal kebaikan. Apakah amal kebaikan itu dengan memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak senyum, kemudian memperbanyak hubungan silaturahim. Artinya amal-amal kebaikan di bulan Ramadan itu semuanya adalah itu akan memperbesar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu tentunya adalah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang selanjutnya ketika berpuasa adalah menyegerakan. Begitu sudah terdengar sirene bunyi, artinya waktu berpuasa ini sudah masuk, ya sudah kita berbuka, jangan menunda, ya kan? Dan jangan sampai kita menunda berbuka itu sampai selesai muadzin mengumandangkan azan, ya kan? Ini adalah termasuk mengakhirkan, maka ini bukan termasuk sunnah. Jadi ya begitu sudah terdengar, kenapa muadzin pun juga adalah dia mesti makan dan minum terlebih dahulu. Walaupun hanya minum seteguk air, walaupun dia minum teh, habis itu baru dia mengumandangkan azan. Nah bagi yang sedang berpuasa itu jangan sampai dia berbuka itu setelah azan selesai dikumandangkan. Ini bukan termasuk sunnah. Jadi adabnya adalah begitu, walaupun tidak terdengar azan di masjid kita, tapi di luar itu sudah apalagi kalau misalnya sudah radio setempat atau waktu setempat itu sudah berbuka, ya sudah kita ikut berbuka. Menyegerakan. Kenapa? Karena ini termasuk kebaikan sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitr. Senantiasa orang itu berada dalam kebaikan adalah ma'ajalul fitr, yaitu menyegerakan berbuka. Dan tentunya berbuka yang kita berbuka itu adalah yang sunnah. Berbuka itu adalah yang sunnah. Ya. Ini seperti misalnya berbuka dengan rutab, berbuka dengan kurma, atau berbuka dengan seteguk air putih, setelah itu baru makan yang lainnya. Jadi jangan sampai kita mendahulukan gorengan itu dengan sebelum kurma. Ini yang bukan sunnah. Jadi dahulukan walaupun hanya dengan 1 biji kurma, itu kita sudah menjalankan yang sunnah. Ya kan? Kita dahulukan dulu yang sunnah, setelah itu baru yang lainnya. Jadi jangan sampai kita wah ini kalau saya makan kurma nanti tahu isinya sudah habis. Kalau saya makan kurma nanti tempe mendoannya sudah habis. Saya nggak kebagian. Ini jangan sampai demikian. Adalah tetap ya kita adalah menjalankan yang sunnah. Kemudian tentunya adalah berdoa ketika berbuka. Adapun doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika berbuka, yaitu adalah zahabat zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Adalah zahabat zama'u, telah hilang rasa lapar, wa batallatil uruku, dan telah basah urat tenggorokan, wa sabatal ajru insyaallah. Dan semoga tetaplah pahala bagi orang yang berpuasa, insya Allah. Adapun doa yang lain yang
Ada doa yang lain yang berbuka puasa, tapi itu adalah hadis yang dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini adalah hadis yang dhaif. Tentunya kalau ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, ya kita gunakan hadis yang sahih. Apa saja yang pertanyaan apa saja yang dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa? Bagi orang yang sedang berpuasa itu dibolehkan baginya pertama adalah mandi. Apakah mandi istilah berendam, mau berendam, mandi, berenang, silahkan. Ini adalah perkara yang dibolehkan. Yang tidak boleh itu adalah berenang, mandi, menyelam sambil minum air. Itu yang tidak dibolehkan. Adapun berenangnya sendiri adalah boleh. Yang nggak boleh itu adalah berenang sambil minum air. Itu yang nggak boleh. Jadi ini silahkan Anda berenang, silahkan Anda bermain air dari pagi sampai pokoknya banyak berendam air, ya silahkan, ini adalah boleh. Kemudian yang kedua adalah dibolehkan adalah berkumur-kumur dan istinsak. Orang yang berpuasa mungkin bibirnya, mulutnya kering, dia membasahi dengan mulutnya dengan air, kumur-kumur, ya kan, dengan air dingin, ya boleh aja, silahkan, ini adalah boleh. Istinsak sebagaimana ketika kita berwudu itu adalah ya dengan istinsak. Jadi kalau kita sholat duhur, sholat asar itu adalah atau sebelum maghrib kita berwudu, maka tentunya adalah berkumur-kumur. Dan ini kalau ketika berwudu maka kumur-kumur hukumnya adalah wajib. Tapi ketika tidak sedang wudu maka kumur-kumur hukumnya adalah boleh bagi orang yang sedang berpuasa. Walaupun berkumur-kumur itu sering, ya kan, nggak ada masalah karena tidak ada batasan. Kalau dibolehkan ya dia boleh berkumur-kumur sebanyak mau 20 kali, 50 kali, ya silahkan. Dan kalau dalam kondisi berpuasa tentunya tidak bersungguh-sungguh dalam istinsak. Karena Nabi SAW bersabda, wa bali fil istinsak illan takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsak kecuali dalam kondisi berpuasa. Adapun perkara yang dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa, ini dibolehkan juga, walaupun ini masalah khilaf di antara para ulama, wallahu taala alam, bahwa itu adalah boleh. Yaitu berbekam. Berbekam adalah mengeluarkan darah pada anggota badan kita. Ya ini adalah berbekam, mengeluarkan darah kotor. Ini yang sebagaimana disebutkan dalam hadits Abdullah bin Abbas qal ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Bahwa Nabi SAW pernah berbekam sementara beliau dalam kondisi berpuasa. Dan tentunya tidak disukai berbekam ketika sedang berpuasa itu, kalau berbekam itu membuat tubuhnya jadi lemah. Kalau dia jadi lemah, ya jangan dia berbekam. Ya. Jadi kalau dengan berbekam itu puasanya nanti bertambah lemah, ya kita katakan berbekam ini jangan dilakukan. Tapi kalau berbekam itu tidak ada pengaruh sama sekali dengan tubuhnya, maka berbekam ini adalah boleh. Kemudian termasuk juga perkara yang dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa adalah mencium. Ya, mencium istri, mencium kening, mencium pipinya, ya boleh. Silakan mencium, sebagaimana istri juga mencium tangan suaminya, mencium istilahnya cipika-cipiki, ya kan? Ini boleh untuk suami dan istri, dan itu bukan termasuk pembuatan. Karena dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim wa kana amlakakum li irbi. Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW itu pernah mencium istri dan mubasyarah, ini bermesraan dengan istrinya, wa huwa shaim, padahal Nabi SAW sedang berpuasa. Wa kana amlakakum li irbi, dan beliau adalah orang yang paling kuat di antara kalian dalam mengendalikan nafsunya. Ini yang artinya bagi mereka yang punya syahwat tinggi, maka jangan dia coba-coba mencium atau bermesraan dengan istrinya. Tapi kalau dia artinya mencium istri itu tidak ada pengaruhnya, ya kita katakan adalah boleh.
Kemudian termasuk perkara yang dibolehkan adalah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Artinya dia junub ketika di pagi hari dia junub atau habis sholat subuh kemudian mimpi basah, ya ini boleh. Mimpi basah ini bukan termasuk pembatal puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah mengeluarkan air mani. Namanya mengeluarkan itu adalah dengan sengaja. Adapun keluarnya air mani karena mimpi, maka ini adalah termasuk perkara yang boleh dan bukan termasuk pembatal puasa. Kemudian termasuk perkara yang dibolehkan juga bagi orang yang berpuasa adalah membersihkan mulut dengan menggunakan siwak, odol, Pepsodent atau macam-macam odol yang lainnya, ya silahkan. Menggunakan kayu siwak, ini adalah boleh. Memakai wangi-wangian ya boleh, ya kan. Minyak wangi atau apa saja parfum ya silahkan. Atau memakai minyak rambut atau memakai celak mata, atau pakai obat tetes mata dengan syarat begitu ditetesi langsung di ini, jangan sampai tetes mata ini masuk sampai ke tenggorokan. Demikian juga tetes telinga, tetes hidung, ya hanya sampai di hidung saja. Jadi jangan sampai di tenggorokan. Di telinga ya kita teteskan di telinga, jangan sampai ke tenggorokan. Kemudian juga termasuk suntikan-suntikan. Kalau suntikan apakah itu infus, donor darah, ini termasuk perkara yang dibolehkan. Suntikan tentunya yang dimasukkan di sini adalah suntikan untuk misalnya untuk selama tidak ada nutrisi makanan di dalamnya. Selama tidak ada nutrisi makanan, ya kita katakan bahwa ini adalah dibolehkan. Jadi ini adalah semua perkara-perkara yang dibolehkan. Memakai balsam, memakai minyak fresh care, aromaterapi atau sejenisnya atau yang semisalnya hot cream, ya silahkan dia menggunakan atau kompres, es batu dikompres di tubuhnya ketika sedang berpuasa, maka ini adalah boleh, ya kan? Selama itu tidak ada dalil yang melarang. Jadi kita katakan wa makana rabbuka nasiya. Nah, Allah itu tidak lupa menjelaskan kepada kalian. Jamaah sekalian, adapun puasa yang wajib itu ada 4. Puasa yang wajib itu ada 4. Yang pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarah, puasa nazar, dan yang keempat adalah puasa qada. Tapi itu puasa yang wajib. Adapun puasa yang sunnah tentunya 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, kemudian puasa Asyura, kemudian puasa memperbanyak puasa di bulan Muharram, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, kemudian Senin Kamis, puasa 3 hari dalam setiap bulan, kemudian puasa Daud, kemudian puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, ini termasuk puasa-puasa yang sunnah. Adapun puasa yang dilarang, yang terlarang adalah puasa 2 hari raya. Ini puasa yang dilarang. Kemudian puasa pada hari tasyrik, kecuali bagi mereka yang sedang melakukan ibadah haji dan di situ dia tidak bisa membayar dam, maka di hari tasyrik ini boleh dia berpuasa. Kemudian puasa mengkhususkan hari Jumat atau puasa mengkhususkan hari Sabtu saja, ini nggak boleh kecuali diiringi Sabtu Ahad atau Jumat Sabtu atau Kamis Jumat, ini adalah boleh. Adapun jika hari Jumat itu bertepatan dengan puasa Daud, maka itu adalah boleh. Atau puasa Arafah jatuhnya hari Jumat, ya boleh, ya kan? Ini kita katakan adalah perkara yang boleh. Kemudian puasa setelah di hari Syak, ini juga puasa yang tidak dibolehkan. Puasa Yaumus Syak, puasa di akhir bulan Sya'ban, kecuali bagi mereka yang punya kebiasaan. Jadi punya kebiasaan puasa sebelumnya, karena bagi mereka yang berpuasa pada hari Syak itu telah dalam hadis dari Nabi SAW, faqad asabal qasim, maka sungguh dia telah durhaka
kepada Abul Qasim yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian puasa sepanjang tahun ini juga adalah puasa yang dilarang. Saya akan menyebutkan yang terakhir jamaah sekalian berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada bulan Ramadan. Apa saja kesalahan-kesalahan yang terjadi pada bulan Ramadan adalah banyaknya munculnya hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu banyak bermunculan. Misalnya Rajabun syahrullahi wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Jadi Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Ini adalah hadis yang kita katakan hadis-hadis palsu yang bermunculan. Demikian juga berdoa dengan doa-doa yang terdapat dalam hadis yang dhaif. Hadis-hadis yang dhaif tadi seperti kita sebutkan, ada orang yang berdoa mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berikanlah berkah kepada kami bulan Ramadan. Ini juga adalah hadis yang palsu. Kemudian kesalahan juga adalah perayaan malam nisfu Sya'ban. Jadi pertengahan Sya'ban sudah terlewat, kemudian orang merayakan. Ini adalah termasuk juga perkara-perkara yang tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ya hadis-hadis palsu juga yang bermunculan adalah barang siapa bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, kemudian niscaya Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Ini juga adalah hadis yang palsu. Kemudian biasanya juga di akhir Sya'ban ini ya atau di memasuki bulan Ramadan, orang saling bermaaf-maafan. Ini juga meminta maaf sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini juga adalah berdasarkan kepada hadis yang palsu. Hadis yang palsu. Demikian juga sering kita dengar lantunan marhaban ya Ramadan, baik itu di majelis-majelis taklim, di siaran-siaran radio, televisi dan sebagainya. Ini adalah termasuk ya kita katakan itu tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Karena jamaah sekalian perlu kita ketahui, seandainya itu adalah kebaikan, maka tentunya yang bersemangat untuk melakukan kebaikan itu adalah Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Jadi kalau tidak mereka melakukan apa yang tidak menjadi syariat pada masa Nabi dan masa sahabat, maka itu bukan menjadi syariat pada masa kita ini. Apalagi sekarang yang namanya mungkin juga ziarah kubur bulan Ramadan, ini juga adalah tidak ada tuntunan. Ya. Demikian juga saya ingatkan juga pada diri saya, puasa Ramadan adalah dengan cara melihat hilal, bukan dengan cara perhitungan, dengan cara hisab. Karena tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan, seandainya hisab ini adalah termasuk syariat, tentunya namanya syariat itu tentunya Nabi SAW akan menjelaskan. Dan tentunya wa makana rabbuka nasiya, tidak mungkin Allah itu lupa menjelaskan kepada kita. Kemudian hendaknya kita memulai puasa itu adalah jangan sampai menyelisihi pemerintah. Ini yang jamaah sekalian, hendaknya kita berpuasa adalah mengikuti pemerintah, berpuasa bersama jamaah kaum muslimin. Jangan sampai kita menyelisihi pemerintah dalam berpuasa. Demikian juga jangan sampai kita meninggalkan puasa Ramadan itu dengan sengaja, karena di situ ada ancaman bagi mereka yang meninggalkan ibadah puasa dengan secara sengaja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Umamah, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika tengah tidur, saya didatangi oleh dua orang laki-laki. Lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal.
seraya berkata, naiklah. Lalu kukatakan, sesungguhnya aku tidak sanggup melakukannya. Selanjutnya keduanya berkata, kami akan memudahkan untukmu. Maka aku pun menaikinya hingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Sehingga aku tanyakan, suara apakah itu? Mereka menjawab, yang demikian itu adalah jeritan para penghuni neraka. Kemudian dia membawaku berjalan dan ternyata aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka robek dan robekan itu mengalirkan darah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, kemudian aku katakan, siapakah mereka itu? Nabi SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Artinya mereka yang sengaja berbuka sebelum waktunya. Ini adalah ancaman. Demikian juga termasuk kesalahan adalah melantunkan bacaan-bacaan atau salawat-salawat di antara 2 rakaat atau 4 rakaat dalam salat tarawih. Ini jamaah sekalian adalah bersemangatlah kita dalam melakukan kebaikan yang itu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai kita melakukan sebuah amalan yang itu sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Adalah ya hendaknya kita sederhana dalam menjalankan sunnah, bukan berlebih-lebihan dalam menjalankan kebid'ahan. Dan tidak ada sama sekali tuntunan di antara sholat tarawih itu ada sholawatan atau ada doa-doa secara khusus, itu tidak ada. Atau misalnya kita mengatakan, sering kita dengar sebelum tarawih, salatul qiyam asabakumullah, salatul qiyam asabakumullah, atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini juga tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Demikian juga di bulan Ramadan itu kesalahan adalah tidak tumanina dalam salat tarawih. Jadi salat tarawih adalah termasuk sunnah, tapi hendaknya jangan kita tidak tumanina ketika mengerjakan. Walaupun surahnya pendek ya, tapi pendek adalah tumanina. Jangan sampai kemudian panjang tapi kemudian tidak tumanina. Demikian juga bercanda ketika salat tarawih, ini banyak bercanda, ini juga adalah bukan termasuk sunnah. Kemudian begadang, ini juga termasuk ya kesalahan yang terjadi. Jadi begadang sampai sahur, kemudian cepat-cepat menghatamkan Al-Quran, ini juga adalah termasuk yang, karena Nabi SAW menghatamkan Al-Quran itu adalah jangan sampai kurang dari seminggu. Jadi kalau bisa menghatamkan Al-Quran, dia paling tidak misalnya selama bulan Ramadan yaitu 1 kali khatam. Maksimal itu adalah ya 3 kali atau 4 kali khatam, itu adalah itu maksimal. Karena tidak boleh kurang dari seminggu. Kemudian kesalahan adalah tidak makan sahur. Tidak makan sahur. Atau kemudian sahur di awal waktu, dijamak antara makan malam dengan makan sahur. Kemudian juga kesalahan yang terjadi adalah kalimat imsakiyah. Kalimat imsak ini bukan termasuk tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melafadzkan niat tadi sudah kita sebutkan. Kemudian malas berdoa ketika sahur. Padahal waktu sahur itu adalah waktu yang sangat mustajabah doa itu. Maka jangan sampai kita malas ketika kita makan sahur, maka hendaknya kita banyak berdoa. Demikian juga berbuka, kita berdoa. Kemudian di bulan Ramadan jangan sampai kita bakhil, meninggalkan bersiwak. Tapi ini kesalahan-kesalahan yang terjadi pada bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi sebenarnya kesalahan yang belum saya sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi pada pertanyaan bagaimana salat tarawih saat wabah, apakah salat di rumah sama keutamaan dengan salat di masjid saat tidak ada wabah? Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentunya dengan adanya wabah yang
wabah yang menimpa di seluruh dunia, maka para ulama beristihad mengeluarkan fatwa adalah sholat di rumah itu adalah lebih baik. Bagi mereka yang negerinya terkena wabah, maka sholatnya di rumahnya itu adalah lebih baik baginya daripada sholat di masjid. Dan pahala itu tidak berkurang sedikit pun. Kalau dia punya kebiasaan sholat berjamaah, maka sholat di rumahnya itu tetap terhitung mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid, walaupun dia tidak melakukan. Kalau sholat wajib saja itu adalah kewajiban bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Dalam kondisi wabah ini, kalau sholat wajib saja itu adalah dianjurkan dikerjakan di rumah, maka mimba bi aula, tentunya lebih utama lagi adalah sholat sunnah. Sholat sunnah, sholat tarawih ataupun sholat sunnah yang lain itu adalah lebih utama dikerjakan di rumah. Tentunya kita katakan ittiba, mengikuti fatwa ulama itu lebih barokah, lebih banyak barokahnya, dan itulah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Namanya keringanan itu kita melaksanakan yang dilarang. Itu namanya keringanan. Keringanan itu kan artinya mengerjakan yang dilarang. Ya mestinya kita sholat berjamaah di masjid, karena dengan adanya wabah ini ya kita kerjakan di rumah. Maka tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Jadi mudah-mudahan, artinya tinggal melihat kalau memang pemerintah ini, negara kita ini, misalnya presiden dan jajarannya bahwa COVID-19 ini sudah berakhir, kemudian memasuki bulan Ramadan, ya kita sebagaimana biasa taat kepada ulil amr. Tapi kalau pemerintah sendiri sudah mengumumkan tidak ada kumpul-kumpul bersama, apakah itu buka puasa atau sholat tarawih, tidak ada, ya sudah kita katakan adalah mengikuti pemerintah itu adalah lebih utama. Karena itu melihat maslahat yang lebih besar, khususnya di wilayah-wilayah yang zona merah. Adapun bagi mereka yang wilayah yang zona belum terjangkiti wabah, ya artinya kewaspadaan adalah dengan misalnya dia ikut sholat berjamaah di masjid, tetap dengan mengikuti kewaspadaan, dengan misalnya memakai masker, sholat pakai masker adalah boleh, ya kan? Ya kita katakan sholat memakai masker itu kan dilarang dalam hukum Islam. Karena itu tidak dibolehkan kita memakai penutup mulut ketika sedang sholat. Tapi ketika ada wabah, maka menutup mulut itu adalah dibolehkan. Ini termasuk keringanan-keringanan di dalam syariat. Tapi ini yang kita katakan bagi mereka yang negerinya, wilayah itu tidak terkena wabah, ya berusaha sekuat mungkin untuk kemudian menjaga kewaspadaan. Kalau lagi sakit apalagi misalnya orang kondisi sekarang ini wabah ini, orang batuk bersin aja itu sudah horor. Ya kan? Artinya orang batuk aja sedikit orang sudah liatin, mata itu tertuju kepada kita yang sedang batuk. Ya kan? Kenapa kan orang karena kondisi keadaan seperti ini. Maka bagi mereka yang saya nasihati, bagi mereka yang sakit, apalagi yang lagi sakit, batuk, pilek atau yang semisalnya, ya hendaknya tidak ikut sholat berjamaah di masjid, adalah tetap sholat di rumahnya. Karena untuk menjaga kemaslahatan umum. Ya ini untuk melihat kondisi keadaan seperti ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, lebih utama mana, di masjid atau di rumah? Ya tentunya ya sebagaimana saya katakan tadi, kalau wabah itu wilayah yang zona merah, artinya wilayah yang diisolasi, ya jangan sholat di masjid. Tapi bagi wilayah yang misalnya wabah ini bukan zona merah wilayahnya, kemudian tadi dia sholat di masjid tapi dengan kewaspadaan, itu adalah berusaha untuk tidak
ya tadi menjaga kewaspadaan dirinya. Apakah itu dengan cuci tangan tadi yang disebutkan, apakah kemudian dengan memakai masker, ya kan, memakai sarung tangan. Jadi ya menghindari hal-hal yang kumpul bersama, berjabat tangan. Nah, ini perkara-perkara yang itu adalah yang bisa mengundang wabah ini ya dihindari. Jadi ini kita katakan lebih utama mana di masjid ya adalah tergantung kepada wilayah itu, pandemi itu di wilayah tersebut itu gimana. Kalau zona merah ya jangan. Tapi kalau belum zona merah masih zona hijau ya kita katakan adalah menjaga kewaspadaan. Bolehkah itikaf di rumah satu wabah? Bagaimana tata caranya? Ya sudah tidak ada. Itikaf di rumah juga tidak ada itikaf di rumah. Syariatnya itikaf. Jadi kalau kita katakan itikaf, dia tidak melakukan itikaf. Kalau dia punya kebiasaan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya dia itikaf, kemudian tahun ini dia tidak itikaf, maka tahun ini tetap dihitung mendapatkan pahala itikaf, walaupun dia tidak melakukannya. Walaupun dia tidak melakukannya. Dan itikaf, tidak ada itikaf di rumah itu nggak ada. Tidak ada syariatnya sama sekali itikaf itu di rumah. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu kan boleh dikerjakan di masjid dan di rumah. Tapi kalau untuk itikaf itu memang sama sekali tidak ada syariatnya itikaf itu di rumah. Bahkan para wanita pun juga itikafnya adalah di masjid, bukan di rumah. Jadi ini kita lihat kalau bagi mereka yang punya kebiasaan sebelumnya itikaf di masjid, kemudian tahun ini tidak itikaf, tetap dihitung mendapati pahala itikaf tahun ini, walaupun dia tidak melakukan. Allahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika saat Ramadan wafat karena COVID, apakah keluarga wajib mengkodoknya? Tidak ada kodok bagi mereka yang meninggal, misalnya meninggalnya di bulan Ramadan pada hari ketiga, itu tidak ada kodok baginya. Selama 3 hari dia tidak berpuasa, ya tidak ada kodok bagi keluarga, karena mengkodok itu hanya kewajiban bagi mereka yang punya nazar. Kalau yang punya nazar itu yang meninggal sebelum dia menunaikan nazarnya, maka silakan walinya atau siapa saja untuk mengkodoknya. Adapun bagi mereka yang mendapati puasa Ramadan, mendapati kemudian kena wabah kemudian meninggal, maka tidak ada kodok terhadap puasa yang ditinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan yang kelima, waktu mustajab saat berbuka, apakah sebelum buka atau setelah berbuka? Sebelum berbuka. Artinya doa ketika saat berbuka. Jadi berdoa ketika saat berbuka, itu ketika kita sedang berbuka ini, lagi makan berbuka, maka disitulah kita memperbanyak doa. Memperbanyak doa ketika di saat berbuka puasa. Adapun doa sebelum berbuka ya sebagaimana yang sudah kita sebutkan itu disyariatkan. Adapun waktu-waktu yang mustajabah, doa itu adalah ketika sedang berbuka puasa. Maka disitulah kita memperbanyak doa, memperbanyak ucapan-ucapan zikir, doa dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.